Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Em, ini kurang semangat ini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa dan alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya dimohon anak-anak duduk rapi, duduk manis dulu. Nanti biar langsung memulai pembelajaran, langsung berdoa ya. Ya, duduk yang manis dulu, duduk yang rapi. Uh, Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelas, silahkan memimpin untuk berdoa. Iya. Gimana untuk hari ini? Sudah siap memulai pembelajaran? Oh iya, Ibu belum ini presensi dulu, Ibu. Ibu presensi dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ya, tanggal 11 Juni 2020 Ibu absen dari Askia. Askia ada. Alita ada. Andi ada. Ardian ada. Bila ya. Bunga ada. Boni ya. Citra, Dani, Diki, Eva ada. Fatma, Zahra. Iya, jadi hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang izin. Nah, karena ini sudah presensi, alhamdulillah masuk semua. Ini kita langsung masuk pembelajaran atau gimana? Kayaknya kurang semangat. Kayaknya nanti kalau kurang semangat, nanti untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya juga akan sulit diterima gitu. Jadi ibu kasih motivasi dulu ya. If you want apples, you have to sow apple seeds. If you want oranges, you can't plant cactus seeds. You're going to reap fruit from the exact seeds that you've been sowing. In other words, you can't talk negative and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance. If you have a poor mouth, you're going to have a poor life. Many people don't realize with their words, they're cursing their future. Every time you say, I never get any good breaks, you just cursed your life. I'll never be able to afford that nice house. No, stop cursing your future. Sometimes the enemy doesn't have to defeat us, we defeat ourselves. Pay attention to what you're saying. Are you blessing your life or are you cursing it? Nah, jadi itu tadi sedikit motivasi nih. Jadi kalian harus semangat gitu. Menyiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita menerima suatu hal atau suatu pembelajaran itu dari guru gitu. Kalau dari diri kita udah siap, udah semangat gitu ya, udah itu pastinya untuk ke tahap selanjutnya, untuk ke pembelajaran selanjutnya itu pastinya kalian akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan gitu ya. Oke, Ibu akan menanyakan nih materi sebelumnya gitu. Sebelum ke materi yang akan Ibu sampaikan ini nanti, siapa yang masih ingat kemarin itu materinya tentang apa? Tapi harusnya masih ingat, itu kan baru beberapa hari yang lalu dan itu kan namanya juga ilmu,
harus selalu diingat gitu. Kalau kemarin udah paham, kadang tanpa perlu diingat itu secara otomatis kalau kita paham itu pasti kita akan bisa gitu mengungkapkan itu kemarin itu mempelajari tentang apa aja gitu. Ada yang mau mencoba menjawab kemarin materinya tentang apa? Ya, siapa? Andi. Ya, kemarin materinya tentang sistem ekskres manusia, betul. Nah, untuk sekarang kan kemarin itu mengenai tentang sistem yang ada dalam tubuh manusia ya. Kalau sekarang kita lebih mengarah ke fisikanya ini tentang getaran dan gelombang gitu. Ibu mau jelasin tentang getaran dan gelombang. Jadi kalian harus benar-benar siap ya, harus semangat nih ya. Nah, sekarang itu getaran gelombang, Ibu mau menjelaskan tentang tujuannya. Tujuan dari pembelajaran ini tuh apa, atau tujuan dari mempelajari getaran dan gelombang itu tuh apa aja gitu. Jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama, siswa kalian peserta didik itu mampu menjelaskan getaran dan gelombang. Itu getaran itu seperti apa, kemudian gelombang itu apa gitu. Dan yang kedua, contoh dari masing-masing getaran dan gelombang itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu. Kemudian nanti untuk memasuki materi, untuk mempelajarinya lebih mendetail lagi, nah di situ ada jenis-jenis gelombang gitu. Gelombang itu ada apa aja gitu. Nanti peserta didik kalian itu diminta untuk bisa membedakan dan juga menjelaskan gitu. Gelombang itu tuh ada berapa jenisnya, kemudian dari masing-masing jenis itu perannya seperti apa, contohnya dalam sehari-hari itu seperti apa gitu ya. Nah, itu sedikit ulasan mengenai pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti gitu ya. Nah, sekarang sebelum Ibu benar-benar memberikan materinya secara lebih mendetail lagi, Ibu mau bertanya ini. Ini yang bisa jawab, Ibu kasih reward, Ibu kasih adalah nanti sesuatu. Tapi harus berani dulu, harus berani jawab gitu. Terus menurut kalian, menurut persepsi kalian itu seperti apa gitu ya. Jadi pertanyaannya ini, getaran dan gelombang itu tuh banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknologi. Coba apa bentuk dari penerapan pengaplikasian dari getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ya, yang mau mencoba menjawab siapa? Tadi udah Andi. Siapa? Citra? Iya, bisa. Gimana? Iya, itu termasuk ya. Jadi, contoh pemanfaatan dari getaran dan gelombang dalam bidang teknologi sehari-hari itu adalah USG gitu ya. Itu getaran dan gelombang itu dipantulkan, divisualisasikan sehingga menghasilkan gambar gitu ya di USG gitu. Biasanya kalau ibu-ibu hamil gitu ya, divisualisasikan gitu bentuk perkembangan jadinya itu seperti apa gitu melalui itu getaran dan gelombang ya. Bagus. Oke, jadi gini, jadi ya kita itu sebelum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini itu pastinya sudah ditentukan, itu sudah direncanakan oleh Allah, oleh
Tuhan kita semua gitu, bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, tinggal bagaimana manusia itu memanfaatkannya atau menggunakannya gitu ya. Contoh kecilnya tuh kayak ini nih, getaran dan gelombang gitu. Kalau kita pikir getaran itu kan cuma yang kayak mungkin hanya sekedar getaran, kemudian gelombang. Contohnya mungkin gelombang yang ada di laut atau gelombang di suatu perairan gitu ya, tapi ternyata di balik itu ada suatu manfaat besar bagi manusia dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tentunya akan mempermudah kita dalam melakukan suatu tugas-tugas, melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Jadi suatu hal yang sudah ada kemudian kita olah, kita manfaatkan sebaik mungkin gitu, itu akan menjadi suatu manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita gitu ya. Jadi apa yang telah diberikan oleh Allah itu manfaatnya sangat luar biasa gitu. Kita patut bersyukur gitu apa yang telah diberikan untuk kita, untuk mempermudah segala macam pekerjaan kita. Nah, jadi Ibu mau menjelaskan gitu, apa tuh sebenarnya getaran itu, apa sebenarnya gelombang gitu. Jadi getaran itu adalah semua benda yang diberi gangguan atau simpangan gitu, berupa simpangan. Nah, maka benda tersebut itu akan bergetar gitu. Tapi getaran bergeraknya itu kayak bolak-balik. Nah, getaran ini tuh kadang bisa kita lihat, kadang tidak gitu, sesuai dengan besarnya simpangan. Kalau simpangan yang diberikan besar, maka getarannya itu akan terlihat gitu. Tapi kalau simpangan yang diberikan kecil itu kan tidak akan terlihat gitu, dia bergetar atau tidak gitu sebenarnya. Nah, contoh dari suatu benda itu bergetar dan bergerak bolak-balik itu ini bandul gitu. Bandul itu kan seperti ini kan atasnya itu kemudian ada talinya, ada tali menghubungkan benda. Contohnya benda itu bola gitu, jadi tali kemudian bulat itu jika diberi gangguan atau simpangan, seumpama tali itu tidak tarik ke arah kanan gitu, kemudian kita lepaskan, maka bandul itu akan bergerak seperti ini gitu kan. Jadi dari arah kanan kemudian ke sisi kiri, ke kanan lagi, kembali lagi, dan kembali lagi ke posisi normal yang awal gitu ya. Nah, itu sedikit pemaparan mengenai apa itu getaran gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai gelombang. Nah, untuk gelombang, jadi energi ini itu akan merambat dalam bentuk gelombang. Energi akan merambat dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang sendiri ini dia itu membawa energi gitu. Contohnya, kalau kita mendengar getaran itu akan merambat dalam bentuk gelombang, dan gelombangnya itu membawa energi, kemudian menyalurkan si energi ini ke saraf-saraf otak kita gitu. Jadi bisa tahu gitu kalau kita mendengar ini suara apa, suara siapa, kemudian responnya kita harus seperti apa gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan energi, gelombang itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanis dan elektromagnetik. Nah, apa itu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik gitu ya? Jadi gelombang mekanis ini memerlukan medium atau perantara gitu. Seperti contohnya tali gitu. Kalau tali kita getarkan seperti itu kan dia akan mengalami ini getaran dan gelombang gitu. Itu melalui perantara benar-benar kontak fisik dari kita gitu. Dan contoh dari gelombang elektromagnetik itu kebalikannya, yaitu tanpa perantara, yaitu cahaya. Cahaya ini kita terima itu tanpa adanya kontak fisik dari yang lain gitu. Itu yang dinamakan dengan gelombang menyalurkan energi secara elektromagnetik. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa terdapat 3 poin ya, 3 poin ditambah dengan bunyi, karena bunyi juga berkaitan dengan getaran dan
gelombang. Jadi terdapat getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, untuk yang pertama, pengertian getaran tadi sudah Ibu sampaikan, dan ini merupakan contoh bandulnya, bisa diperhatikan. Sebut saja ini A, O, dan B ya, untuk arah dari si bandulnya. Jadi, perhatikan gerakan pada bandul jika seumpama bandul yang pada awalnya pada posisi normal, kemudian pada saat benda dilepas dari kedudukan A, berarti itu ditarik dari arah A, maka bandul tersebut tentunya akan bergerak menuju ke arah B, kemudian ke arah O dan ke arah A, kemudian balik lagi, dan akan kembali pada posisi semula, yaitu pada posisi O. Kemudian selanjutnya adalah pengertian gelombang. Nah, sudah Ibu sampaikan tadi bahwa di sini gelombang itu merupakan energi getaran. Jadi gelombang itu yang membawa suatu energi gitu ya. Dan pada perambatan gelombang yang merambat itu terdapat energi yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mekanis dan elektromagnetik. Yang mana mekanis itu perambatan gelombang yang memerlukan perantara, dan elektromagnetik itu tanpa perantara. Contohnya adalah cahaya itu tadi. Oke, selanjutnya, nah di sini jenis gelombang. Ya, jenis gelombang menjadi transversal dan longitudinal. Nah, seperti apa tahu kedua gelombang ini penjelasannya? Nah, gelombang transversal itu terjadi pada tali yang diberi simpangan. Tali yang diberi simpangan akan bergetar dengan arah getaran atas dan ke bawah. Kemudian untuk gelombang longitudinal dapat diamati pada selingkar atau pegas yang diletakkan di atas lantai gitu. Jadi kalau longitudinal itu lebih ke gelombangnya itu merambat dan membentuk suatu pola rambatan dan tegangan. Nah, untuk bunyi tadi kan sudah berjelaskan bahwa ini merupakan contoh dari atau penerapan dari gelombang longitudinal, yang mana bunyi ini terjadi jika adanya sumber, kemudian zat perantara dan reseptor. Tuh. Nah, jadi itu tadi beberapa ulasan atau pemaparan materi yang Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya bisa dipelajari lagi, dibaca lagi di buku siswa. Untuk selanjutnya, Ibu mau memberikan games nih, permainan gitu. Nah, di games ini nanti kalian harus mampu mengemukakan pendapat gitu dan berusaha untuk menjawab. Kalaupun salah atau bagaimana itu nggak apa-apa, itu tidak masalah gitu. Maksudnya itu nanti akan Ibu benarkan, atau mungkin ada teman-teman yang membenarkan, karena walaupun kalian menjawab salah, tapi kalau sudah berani mengungkapkan, mengutarakan, sudah berani mencoba menjawab, itu Ibu akan kasih poin plus gitu ya. Dan nanti ini akan dibentuk secara per kelompok. Ibu akan kasih reward kepada kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik, menjawab pertanyaan. Tapi kalau menjawab pertanyaan itu secara individu ya. Tuh, nanti Ibu akan kasih poin plus, dan juga Ibu mau kasih reward gitu ya untuk masing-masing kalian. Jadi Ibu minta kalian benar mengikuti games ini nanti, pembelajaran ini nanti secara semangat dan fokus. Nah, ini Ibu udah tentukan masing-masing ketuanya. Ini kelompoknya secara heterogen,
Nah, untuk ketua, Ibu minta maju ke depan. Ibu panggil nama ketuanya, Bunga, Dani, dan Zahra. Ya, Ibu mau menjelaskan. Kalian maju semua. Maju ketuanya maksudnya. Ibu mau menjelaskan aturan snowball drawing. Nah, jadi ini ada materi untuk masing-masing kelompok kalian. Ini Ibu sudah bagi di kertas ini. Ada judul beberapa materi yang harus dipelajari untuk masing-masing kelompok. Jadi di sini kalian nantinya menjelaskan materi ini untuk dipelajari terlebih dahulu, untuk didiskusikan terlebih dahulu, kemudian juga membaca referensi di buku siswa gitu. Nah, ini sudah Ibu bagikan ada 3 kertas untuk ke masing-masing kelompok kalian gitu ya. Bunga, kemudian Dani dan Dania. Dani, kemudian Zahra. Nah, untuk tugas dari masing-masing kelompok tadi sudah Ibu jelaskan ke masing-masing ketua gitu ya. Nah, untuk penjelasan bagaimana permainannya snowball throwing, nah perhatikan sebelum kalian duduk berkelompok, Ibu mau menjelaskan bagaimana sistem permainannya dari snowball throwing gitu. Nah, di sini sistem permainan snowball throwing. Jadi snowball throwing itu sendiri adalah snowball itu seperti bola salju. Nah, nanti kalian masing-masing siswa ya, nggak kelompok. Masing-masing siswa itu wajib menuliskan 1 pertanyaan di 1 lembar kertas. Kemudian nanti dikumpul ke Ibu. Nah, nanti Ibu akan buat gulungan gitu seperti bola salju gitu. Itu namanya snowball ya. Nah, kemudian kalian harus benar-benar berdiskusi mengenai judul yang sudah Ibu kasih ke masing-masing ketua kalian tuh. Nah, nantinya pertanyaan itu snowball itu, pertanyaan yang digulung seperti bola salju itu nanti akan Ibu lempar. Pertama kali akan Ibu lempar secara acak, secara random ke siapa saja gitu, dan yang mendapatkan bola itu wajib menjawab 1 pertanyaan gitu dari teman, bukan pertanyaan sendiri tuh ya pastinya, jadi menjawab pertanyaan dari temannya gitu. Nah, setelah sudah menjawab, maka si bola itu tadi, si snowball itu tadi dilemparkan ke temannya yang lain gitu ya. Jadi Ibu cuma melempar pertama nih, nanti selanjutnya kalian gitu yang melakukan pelemparan secara bergilir gitu. Nah, yang udah menjawab itu udah gitu, jangan menjawab lagi gitu, karena itu udah sesuai 1 orang 1, kemudian mendapatkan pertanyaan dari 1 temannya juga gitu, jadi nggak boleh double tuh ya. Nah, di sini nanti Ibu mau kasih poin plus tentunya gitu ya, dan juga reward untuk anak-anak yang bagus dalam berdiskusi, kemudian bagus dalam menyampaikan jawaban. Nah, gitu ya. Jadi untuk sekarang kan tadi udah Ibu jelasin nih, tapi mungkin nanti akan Ibu ingatkan lagi ya gimana gitu sistem permainannya. Nah, untuk sekarang karena sudah dibentuk kelompok, maka masing-masing dari kalian menuju ke kelompok yang sudah ditentukan gitu ya. Langsung menuju ke kelompoknya, tidak boleh ramai, kemudian berdiskusi mengenai tugas yang sudah Ibu berikan tadi ya. Iya, sudah selesai atau belum berdiskusinya, karena
ini mengingat waktu ya, karena Ibu tadi kan juga sudah menentukan gitu. Ya anak-anak, untuk diskusinya disudahkan ya, karena ini Ibu mau ini minta lembar pertanyaan dari kalian gitu. Jadi yang belum menuliskan satu pertanyaan, maka untuk sekarang mulai untuk dituliskan ya. Nanti Ibu mau minta, kemudian Ibu kumpulkan ya. Nah, jadi ini untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari kalian ini sudah Ibu kumpulkan, kemudian nanti akan Ibu gulung membentuk snowball drawing ya, sesuai dari peraturan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, jadi udah jadi nih bentuk gulungan soalnya, bentuk snowballnya gitu ya. Di sini ada kumpulan pertanyaan dari masing-masing kalian. Kemudian siapa yang mendapatkan ini, siapa yang mendapatkan lemparan bola ini, maka wajib menjawab pertanyaan gitu ya. Seumpamanya ini dilemparkan, kemudian di sini ada, kalau kita buka ini, nah itu kan ada soalnya nih. Kita ambillah kita ambil dari bawah. Ini ada pertanyaannya. Nah, siapa yang mendapatkan ini wajib untuk menjawab itu sebisanya sesuai dengan pemahaman itu ya. Jawablah dengan lantang, dengan percaya diri, karena itu nanti akan Ibu nilai gitu. Tapi jangan takut atau malah merasa terbebani gitu ya. Kalian harus have fun gitu, harus senang gitu kalau jawab itu. Pokoknya harus percaya diri, jangan takut gitu ya. Kita mulai. Nah, seperti yang sudah Ibu terangkan tadi, ini ada bolanya, ini snowballnya udah siap. Kemudian ini nanti akan Ibu lemparkan ke siapa. Ibu mau lempar random, siapa yang mendapatkan ini langsung jawab ya. Tuh, ini silakan berkelompok, melingkar. Maaf, maksudnya melingkar. Berdiri semua ya, biar semangat, berdiri semua, melingkar. Nah, Ibu mau lempar ini ya. Siap-siap siapa yang mau siapa yang mendapatkan ini nanti ya. Iya. Ya, itu siapa yang mendapat? Si Zahra. Iya. Iya, Zahra, pertanyaannya. Iya, langsung jawabnya. Iya, benar. Jadi sudah dijelaskan tadi ya bahwa getaran itu merupakan apa? Pengertiannya, Zahra? Segala sesuatunya yang diberi gangguan atau simpangan. Iya, benar. Dan dia bisa dikatakan bergetar, bisa terlihat bergetar jika simpangan yang diberikannya itu besar. Iya, benar. Nah, Zahra kemudian lanjut untuk melempar bolanya itu. Silakan Zahra melempar ke temannya, terserah. Ya, dapat si siapa? Alita ya, Alita. Alita bisa langsung menjawab. Untuk pertanyaannya boleh dibaca nanti, biar kalau salah Ibu benarkan, atau ada teman-teman yang mau menambahkan. Nah, jadi untuk gelombang berdasarkan arah rambatannya itu dibedakan menjadi dua ya. Kalau itu bukan, kalau yang energi, kalau yang gelombang berdasarkan yang disebutkan oleh si Alita itu berdasarkan energi gitu ya. Kalau yang ditanyakan itu kan mengenai
arah rambatannya itu mungkin terbalik ya, tapi udah bagus Alita jawabnya, udah berani gitu. Untuk jawaban yang cepat rambat gelombang itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu adalah secara transversal dan longitudinal ya. Jadi ada dua itu. Kalau menurut energi itu bukannya itu. Jadi kalau berdasarkan cepat dan arah rambatannya transversal dan juga longitudinal gitu ya. Ya bagus Alita, dan nilai itu ya. Jadi kalau salah itu nggak apa-apa, tetap dapat nilai gitu. Jadi jangan takut gitu kalau mau menjawab. Nah, itu pertanyaannya tinggal satu ya, tinggal satu dan tinggal siapa yang belum menjawab, si Askia ya. Ya, terakhir Askia ya, boleh langsung dijawab. Iya. Nah, jadi anak-anak, secara keseluruhannya kita sudah melakukan pembelajaran menggunakan snowball drawing itu dengan bagus gitu ya. Ibu sangat mengapresiasi semangat kalian, kemudian keberanian kalian, percaya diri kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si bola salju itu tadi ya. Untuk itu beri tepuk tangan untuk kalian semua ya. Ibu sangat mengapresiasi, tepuk tangan. Nah, sesuai yang Ibu katakan tadi, Ibu sudah memberi nilai ya. Jadi untuk hari ini semua Ibu kasih nilai ya. Jadi jangan khawatir, jangan sedih atau gimana, Ibu tetap kasih nilai walaupun tadi ada pertanyaan yang mungkin ada jawaban yang kurang tepat gitu ya. Pembelajaran selanjutnya, Ibu akan memberikan klarifikasi secara keseluruhannya itu materi hari ini tuh seperti apa gitu ya. Boleh duduk masing-masing kembali ke kondisi semula. Ya, kasih. Nah, sebelum Ibu mau memberikan klarifikasi, kemudian memberikan simpulan tentang pelajaran pada pagi hari ini, mungkin ada yang mau ini, apa namanya, ada yang mau menyampaikan gitu, apa yang didapatkan pada pagi hari ini itu apa aja gitu materi yang didapatkan. Mungkin ada yang mau menjawab, mencoba menjawab. Ibu pasti akan kasih poin plus. Tuh. Siapa? Bunga? Ya, silahkan. Nah, iya seperti itu ya anak-anak. Jadi pembelajaran dari awal tadi itu mengenai getaran dan gelombang gitu. Nah, di dalam getaran, di dalam gelombang itu tuh saling keterkaitan gitu ya. Kalau getaran itu adalah suatu benda gitu, jika diberikan simpangan atau diberi gangguan itu akan bergerak gitu, dan untuk perambatannya itu melalui gelombang, sedangkan gelombang sendiri itu membawa energi. Nah, untuk macam-macam dari si gelombang ini tadi, siapa yang mau menjawab nih? Gelombang tadi tuh dibedakan berdasarkan apa sama berdasarkan apa gitu. Siapa yang mau menjawab? Dani? Iya, silakan. Iya, benar. Benar sekali. Nah, jadi gelombang itu dibedakan menjadi berdasarkan perambatan energinya, kemudian berdasarkan arah rambatannya gitu ya. Nah, di sini Ibu mau memberikan lagi sedikit ulasan mengenai getaran dan gelombang ini ya.
Nah, Ibu mau memberikan sedikit ulasan mengenai atau yang berkaitan dengan getaran dan gelombang, yaitu bunyi gitu. Jadi ya, bunyi itu merupakan pengaplikasian dari gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini merambatkan energi gelombang udara sampai terdengar ke reseptor, sampai terdengar ke telinga manusia gitu. Nah, jadi Ibu akan memberikan ulasan mengenai bunyi gitu. Apa tuh kok ada bunyi gitu? Kenapa ada bunyi? Apa ada kaitannya dengan getaran dan gelombang gitu? Nah, tentu bunyi ini itu sangat berkaitan dengan getaran dan gelombang gitu. Bagaimana bisa gitu kan? Nah, bunyi ini merupakan bentuk pengaplikasian dari gelombang longitudinal. Nah, jadi gelombang longitudinal ini merambatkan energi gelombang udara sampai ke reseptor pendengar, atau reseptor itu adalah telinga gitu ya. Nah, bunyi ini ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar, kemudian molekul-molekul yang ada di udara ini mengalami rapatan dan renggangan gitu. Begitu seterusnya sampai ke reseptor, sampai ke telinga manusia gitu. Nah, tanpa adanya medium, maka zat yang bergetar itu nantinya energinya tidak akan tersalurkan. Jadi seperti kayak bunyinya itu juga tidak akan tersalurkan ke reseptor kita. Jadi syaratnya itu yang pertama adalah bunyi itu akan terdengar jika terdapat sumber bunyi, kemudian ada medium, ada perantaranya gitu. Jadi kalau tidak ada udara itu tidak bisa kita mendengarkan bunyi. Kemudian yang ketiga adalah adanya reseptor, adanya yang menerima, adanya telinga gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tadi ulasan kemudian klarifikasi mengenai materi pembelajaran pada hari ini tentang getaran dan gelombang gitu. Applause, tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya sudah sangat bagus. Tepuk tangan. Nah, hari ini kalian benar-benar berani dalam menjawab, berani mengemukakan pendapat itu ya. Terus percaya diri gitu. Pokoknya tetap jaga kalian tetap seperti ini untuk pelajaran apa saja gitu ya. Jadi kalau kalian sudah terbiasa seperti ini, maka kalian akan menjadi pribadi yang sangat bagus, menjadi siswa yang insya Allah bisa berprestasi gitu ya. Iya, Ibu mengucapkan terima kasih karena pelajaran berjalan lancar. Itu juga berkat dari kalian, berkat dari partisipasi kalian yang sangat bagus, dan sesuai yang Ibu janjikan tadi, Ibu akan beri reward nih ya. Nah, ini Ibu mau kasih sedikit reward untuk kalian. Kalian dibagi satu kelas, biar semangat ya, sedikit tambah semangat ya. Ibu sangat berterima kasih karena kalian sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran, kalian sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pada hari ini gitu ya. Ini nanti silahkan dibagi, ketua kelas bagi, nggak boleh rebutan, ini pas satu-satu ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu rasa sudah cukup, sudah selesai untuk materi getaran dan gelombangnya. Ibu minta untuk belajar lebih giat lagi gitu. Kemudian untuk dipelajari materi selanjutnya itu ya, itu bisa dilihat di buku siswa untuk materi selanjutnya. Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama pembelajaran tadi Ibu ada salah kata atau salah sikap yang mungkin membuat kalian sedih atau kecewa atau sebagainya. Itu Ibu meminta maaf. Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih karena sudah aktif dalam melakukan pembelajaran, kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini gitu ya. Ibu rasa cukup sekian.
tetap semangat, tetap jaga percaya diri kalian, jangan takut, tuh ya. Jadi ini bisa kalian terapkan tidak hanya untuk pelajaran ibu saja, tetapi juga untuk pelajaran dan guru-guru yang lain gitu ya. Terima kasih Ibu tutup. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.